Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan ziarah ke makam yang mulia Ayahanda Guru, kemudian ke makam Bapak In dan Mama Mer. Ingin saya sampaikan bahwa yang mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Ali Syekh Haji Yahya Ahmad Amin Al-Khalidi Aksamadi itu adalah guru daripada yang mulia Dr. Syekh Iskandar Zulkarnain Al-Khalidi Aksamadi, dan guru juga dari yang mulia Abu Haji Syekh Abdul Karim Fazduani Al-Khalidi Aksamadi, dan guru juga dari yang mulia Buya Dr. Syekh Ahmad Farki Al-Khalidi Aksamadi. Jadi bagi abang dan kakak yang murid Buya Farki, murid Abu John, murid Buya Iskandar, tadi kita berziarah ke gurunya para guru-guru abang dan kakak sekalian. Bagi yang murid Ayahanda Guru tentu kepada gurunya, pada yang mulia Ayahanda, supaya tahu semua. Dan itu datang kita ke makam yang mulia. Kemudian yang kedua kita ada ke makam yang tercinta Bapak Dr. Haji Syahril Mahdi, kemudian dengan Mama Hajah Siti Maryam binti Profesor Dr. Haji Syekh Haji Muhammad Amin Al-Khalidi. Itu kedua orang tua yang saya sebutkan itu adalah orang tua saya. Dan kenapa kita ke sana setelah dari makam yang mulia Ayahanda Guru? Karena ziarah kita kali ini dalam rangka pelaksanaan suluk Maulid Nabi Muhammad SAW, dan suluk itu dilaksanakan di 4 surau suluk yayasan. Pertama di Darul Amin Medan, kedua di El Amin Pekanbaru, ketiga di Baitul Amin Bekasi, dan yang keempat di Gausil Amin 1 Jember. Bila ada pelaksanaan suluk di Pulau Jawa, maka saya berziarah ke makam Papa. Kenapa? Karena Papa dulu semasa hidupnya, beliau murid Ayahanda Guru, itu diberi tanggung jawab surau-surau, membina surau-surau Jawa, Bali, dan NTB. Oleh sebab itu kalau ada pelaksanaan suluk setelah kita ke Ayahanda Guru, karena yang punya suluk adalah Ayahanda Guru dan diteruskan terus oleh yang boleh biaskan dari Buya Abu dan yang boleh Buya Farki, maka sebagai bentuk adab kita, penghormatan kita kepada petugas Ayahanda Guru yaitu Bapak Inhalid, tentu saya pun berziarah kepada beliau. Tapi bila tidak ada suluk yang dilaksanakan di Jawa, biasanya saya langsung saja dari makam yang mulia Ayahanda Guru kembali ke kantor BKK. Karena misalnya suluknya ada di Sumatera, ada di Gorontalo, ada di Samarinda, jadi nggak ada walaupun Papa itu kemana-mana ikut yang mulia Ayahanda Guru, yang luar biasa, kemana-mana ikut. Tapi yang jelas-jelas mungkin abang-abang yang di Jawa yang lama-lama pun mungkin sangat tahu bagaimana Papa dulu ya sama-sama lah membina surau-surau di Jawa, Bali, dan supaya tahu nanti selama ini kan nggak ada dijelaskan apa pula ya Bang Iman sama Kak Mer. Ya karena itu sebenarnya. Jadi itu yang pertama, dan ziarah ini rangka pelaksanaan suluk Maulid Nabi. Yang kedua, silakan bagi abang dan kakak yang mau mengikuti suluk di Baitul Amin Bekasi, segera mendaftar online bisa, atau langsung pada saat mau bukaan tanggal 3 Oktober langsung datang ke
zahirnya suluknya adalah apa muklis permana 5 hari pertama, 5 hari kedua nanti dipimpin sama PZ yang lain. Ada dua PZ, bukan PZ-nya lain, PZ orang lain, maksudnya orangnya PZ yang lain gitu, bukan agak lain, bukan. Ya PZ yang lain, ini PZ-nya memulai dulu 5 hari pertama, kemudian yang kedua PZ lain. Jadi memang betul amin tugas ini ada juga, PZ-nya selalu ada aja dulu, nanti kelas 1 juga. Mudah-mudahan tadi saya mohon doa dan syafaat dari yang mulia yang lurus supaya dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala supaya lancar pelaksanaan suluk kita baik di Darul Amin, Darul Amin maupun Darul Amin. Jadi soal suluk itu sebenarnya bukan soal banyak atau sedikitnya jemaah, tapi terselenggaranya suluk sesuai dengan aturan dari ayat dan guru yang kembali diingatkan, diterapkan oleh yang dia nanti. Kemudian yang ketiga, bagi semua murid ayah Habib Iskandar Abu, murid dia Fakih, pegang mursid, hadir mursid saja itu sudah berzikir. Ini yang mulia bilang, hadir mursid saja itu sudah berzikir. Jadi sering-seringlah hadir mursid. Jangan hanya pada saat bertawajuh, berkata tawajuh atau suluk, atau hanya pada saat di surau. Jangan hanya pada masa-masa itu. Kalau bisa dan seharusnya lebih sesering mungkin hadir mursid. Karena dengan hadir mursid maka kita sudah berzikir. Nah, jadi jangan lupa. Kadang-kadang kita begitu. Bagi yang belum nikah, yang diingatnya kalau dia sudah pacaran, yang gampang diingatnya pacarnya. Ya janganlah, yang kali ini diganti. Bagi yang sudah nikah, yang paling sering diingatnya anaknya, bukan istrinya pula. Kalau dia udah punya anak, ya biasa gitu. Kalau kita punya anak, biasanya yang sering diingatnya anaknya, istrinya diingatnya juga setelah anaknya. Cuman ya kita prioritaskan sekarang. Kita sering-sering ingat guru kita, hadir mursidlah kita. Karena tanpa kita sadari dalam setiap kegiatan kita dibentengi. Bukan zikir kita yang hebat, zikir guru kita yang hebat. Dia yang membentengi, bukan kita. Jadi besertalah dengannya, hadirkan dia terus. Kita nggak tahu lagi bawa mobil, karena kita ingat guru kita, ada mau kecelakaan atau terhindar, lagi jalan bawa motor atau jalan kaki, atau lagi ngapain saja, atau lagi kerja, atau apalagi sekarang lihat tuh di medsos di mana-mana rusaknya, begal, orang bapak bunuh anak, suami bunuh istri, guru mengganggu murid, pondok pesantren lagi, madrasah aliyah lagi. Bagaimana? Katanya mayoritas Islam, tapi kenapa yang seperti itu terjadi? Apa sebenarnya yang salah? Yang salah nggak bisa mengekang nafsu. Cara mengekang nafsu itu nggak bisa. Yang saya ketahui, ya harus berburu, harus bertarikat. Kenapa? Karena yang diajarkan adalah kita menahan, mengendalikan nafsu. Itu kan semua nafsu. Orang bisa bunuh, jelas kan? Ya. Kalau nggak dikuasai nafsu amarah, nafsu setan lah yang masuk. Nggak mungkin terjadi begitu.
diganggu murid perempuannya ini itu. Wah, kadang-kadang bukannya juga mau merampok begal itu, bukannya juga mau apa, dia mau menyakiti saja. Udah disakitinya orang nggak jadi gitu. Ada juga yang niat, oh sekalian aja dirampok. Nah, jadi abang kata, lihatlah. Dan bukan hanya di Jabodetabek, di mana-mana di Indonesia. Bersyukurlah kita punya guru, bersyukurlah kita didoakan oleh guru kita. Bagi yang murid yang praktik beliau penerus sekarang, setiap hari kalau yang ikut di Bekasi pada saat pertemuan setiap hari didoakan. Bagi yang murid abu, murid biasa, murid ayah, pada saat suluk saja didoakan. Nah, bersyukurlah murid itu ya Pak ini setiap saat didoakan. Nah, kalau yang murid-murid yang lain didoakan pada saat suluk, karena semua orang suluk didoakan oleh mursyid. Semua yang suluk itu didoakan. Nah, terus jadi kami gimana kalau tiap hari kami mendoakan? Iya gurunya lah. Ingat ya, bahwa wali Allah itu hidup di sisi Allah. Apa yang dikerjakan ayah dan guru semasa ada di dunia itu juga yang dikerjakan di dimensi kerohanian yang sekarang memang di situ tempat wali Allah tuh. Apa yang dikerjakan ayah dan guru selama hidup itu juga dikerjakan beliau. Demikian juga Buya Iskandar, demikian juga aku. Apa kerjaannya? Apa kerjaan guru-guru? Mendoakan muridnya. Pasti itu. Waktu kita masuk tarekat, kita berbaikat, itu saling berjanji. Guru berjanji menerima muridnya, menjaga muridnya, membimbing muridnya sampai ke akhirat kelak. Si murid juga begitu kepada gurunya. Ini bukan janji orang biasa, jadi ya kita gini, enggak, itu nanti sampai nanti kita kembali ke akhirat nanti ini temenin terus ini. Bersama dengan guru kita terus. Jadi jangan merasa oh ayah dan guru nggak ada jadi doanya loh teruslah. Buya Iskandar nggak ada jadi macam mana? Ya nggak ada macam mana. Ya teruslah. Abu gitu juga ya sama. Jadi nggak ada. Maka nggak ada ganti mursyid. Nggak ada ganti guru ganti mursyid. Jadi yang menerima kita masuk tarekat di awal itulah terus yang berjalan secara rohani bersama kita. Itulah terus yang menjaga kita. Itulah terusnya didatangi malaikat kita. Atau ada guru kita di sini. Nggak jadi malaikatnya nanya-nanya. Ada gurunya. Ya itu menerani. Artinya apa? Ada guru bilang mengenal Allah itu bukan nanti tapi sekarang.